Shalom semuanya, tempat ini juga yang ada di rumah. Bersyukur kalau kita bisa meluangkan waktu ya. Di pagi hari memang tidak ada ketetapan di Alkitab bahwa seseorang itu harus doa pagi, mau jam berapa pagi itu. Tapi apa yang dilakukan oleh para murid, oleh para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengambil waktu, dan para nabi, juga raja-raja seperti Raja Daud pagi-pagi. Kata pagi itu sebetulnya mengawali kehidupan bersama Tuhan. Tapi dari pengalaman rohani, sebab pengalaman-pengalaman rohani ini memang bukan menjadi satu doktrin, tapi sesuatu yang diteladani. Dan kami melihat orang-orang yang setia, doa pagi itu kan tidak mudah. Itu mesti membayar harga, saudara. Kalau saya ditanya apakah Bapak doa pagi itu tidak butuh pengorbanan? Wah ya butuh. Meskipun saya sudah terlatih 25 tahun saudara, tapi ya ada waktunya kita ini seperti wow. Ya, berat sekali. Saya harus pakai alarm. Ya, alarm saya itu 4 jam 3.50. Itu alarm saya, tapi biasanya bangun sebelumnya. Memang berat saudara. Tapi saya tahu ketika kita membawa persembahan, kita masuk hadirat Tuhan. Ya, maka Tuhan akan menyatakan yang pasti ada pahala yang besar. Dan itu yang kami raih, pahala besar itu. Kalau saudara perhatikan agama-agama lain, mereka pasti mengambil pagi hari. Semua agama itu. Ya, saya melihat pagi-pagi mereka ya sungguh-sungguh ada subuh, wah hebat. Kadang kami itu waktu pertama pertumbuhan rohani itu melihat, wah juga iri ya, kenapa kok bisa ya? Padahal mereka tidak memiliki roh Allah, tapi mereka punya faith. Ya, faith artinya iman mereka, keyakinan yang mereka pakai. Nah Tuhan itu memperhatikan iman. Maka itu kita tidak boleh iri saudara jika Tuhan itu berkata bahwa yang pertama akan menjadi yang terdahulu. Betul ya? Yang pertama akan menjadi terakhir. Yang terakhir akan menjadi pertama. Itu keadilan Tuhan saudara. Karena mereka pakai faith. Ya, Ibrani 11 ayat 1 berkata tidak ada seorang pun yang berkenan tanpa iman. Loh, bukankah kami sudah punya iman? Apakah kamu punya iman dan memakai imanmu? Ya, karena dengan iman, Ibrani 11 ayat 6, tidak ada seorang pun berkenan saudara. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini dasar kuat saudara. Mereka belum kenal Tuhan Yesus loh saudara. Tapi mereka pakai iman. Percaya bahwa Allah ada. Wah saudara, itu diperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita yang punya roh Allah? Makanya surat Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Rasul Paulus berkata, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatanku. Wow, ini gimana saudara? Mana yang Tuhan ukur? Iman tanpa perbuatan atau perbuatan yang menyatakan iman? Perbuatan saudara. Makanya kekristenan tidak bisa bicara tentang iman saja. Iman tanpa tindakan nothing, kosong. Nah ini yang saya mau bagikan ke Bapak Ibu Saudara. Tahun terobosan ini saudara harus menemukan dalam diri saudara satu breakthrough. Yaitu tentang bagaimana saudara menghidupi iman itu sendiri.
dan bahwa Allah memberi upah. Saudara, agama itu berpatokkan dua hal ini. Saudara harus catat. Yang pertama, dia percaya Allah ada. Yang kedua, ada upah pahala. Dua ini yang membuat mereka rela mati. Rasul Paulus juga, saudara. Maka Rasul Paulus ketika dia menjadi seorang Kristen, dia luar biasa. Karena dulunya sebelumnya aja luar biasa. Padahal yang dia lakukan di surat Roma, dia katakan bahwa kebenaran yang kami bangun sendiri itu sudah dahsyat, saudara. Karena dua hal ini. Nah, orang Kristen, maaf, kita tidak dibangun dengan dua hal ini. Kita percaya Allah ada, tapi kita tidak percaya juga kalau dia ada. Kalau kita percaya Allah ada, pasti apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, itu timbangannya sendiri. Dua hal ini pegang, saudara. Tanpa ini, saudara, iman kita tidak bertindak. Bagaimana kita percaya Allah ada? Kalau bagi orang Kristen itu sungguh luar biasa. Kehadiran Tuhan Yesus menyatakan Allah ada. Tapi bagi agama lain, orang lain, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Itu tidak mudah, saudara. Itu benar-benar faith yang kuat sekali. Bayangkan, tidak pernah lihat tapi percaya. Apa tidak diperhitungkan sama Tuhan? Katakan amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Akan menghasilkan tindakan-tindakan yang luar biasa. Ada terobosan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, orang lain tidak miliki roh Allah, dia punya iman. Saya sudah jelaskan. Iman itu apa? Seorang perempuan, dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia bukan juga seorang Yahudi mengerti, tapi dia berkata asalku jamaah. Makanya Tuhan Yesus berkata, imanmu menyembuhkan, imanmu menyelamatkan. Iman saudara. Orang-orang di luar sana, saudara, tidak percaya mereka dengan Kristus, tapi mereka punya iman bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dulu bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, adalah bangsa pilihan di mana mereka sungguh kasih karunia dan mereka memiliki bapak-bapak nabi-nabi yang luar biasa, Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga mereka dibawa untuk percaya. Tetapi mereka mengabaikan, saudara. Tidak sungguh-sungguh, tidak percaya. Makanya beralihlah kepada orang-orang umum yang bukan orang pilihan. Itu keadilan Tuhan. Makanya orang yang sungguh-sungguh mencari Dia akan bertemu dengan Allah. Saya tahun 95, saya cari Tuhan, saudara. Dalam hati bergumul, Tuhan, aku mau kenal Engkau. Aku cari Tuhan, kebenaran. Saya menjadi Kristen bukan karena sesuatu tapi kebenaran. Dan benar loh saudara, heran loh itu. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti dia akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan itu hasil doa. Ada orang yang terus berdoa. Sampai hari ini orang mencari Tuhan. Kemarin saya melayani bersama dengan Pak Mul, karena saudaranya Pak Mul ya, dengan Ibu juga, dengan Bu Mincan datang mendoakan sepupu, kakak sepupu dari Ibu Mul. Mereka senang sekali, terutama suaminya, mereka sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Anehnya suaminya ini padahal bukan seorang Kristen, tapi dia pandai melukis, dia pandai membuat patung yang dibuat selalu patung Tuhan Yesus. Dia keliling kemana-mana, dulu dia jajakan dan dia berkata dia percaya.
Tuhan yang dapat dinyatakan hanya Gusti Yesus. Itu sudah disampaikan. Luar biasa. Dan akhirnya kami doakan, saya doakan juga, terus puji Tuhan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Awalnya tidak bisa tidur nyenyak, ini kan sesuatu yang ajaib. Sambil saya memberikan juga suplemen untuk ibu ini sehingga membawa imannya. Saya jelaskan, ibu harus pakai iman. Ya, ibu harus pakai iman. Ketika saya doakan, ibu harus pakai iman percaya. Ketika saya beri suplemen ini, imani. Ya Pak. Nah ini Bapak Ibu Saudara kembali. Karena tahun terobosan ini Tuhan mau supaya saudara lebih mengerti hal-hal tentang kerajaan surga. Dan hal kerajaan surga itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara alami hanya dengan darah dan daging. Tidak bisa. Iman itu sesuatu yang supranatural. Dan hanya Tuhan yang mengetahui iman saudara. Orang lain melihat perbuatan saudara. Tapi Tuhan melihat iman saudara, apa yang ada di dalam diri saudara. Mari kita buka sekarang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Lebih dulu saya tunjukkan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti masuk tahun terobosan itu bagaimana setiap saudara harus menyadari bahwa di dalam diri saudara ada, saya katakan ini satu elemen kesatuan, tapi ini pribadi. 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, semoga Allah, saudara, damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga saudara, roh, ya, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus menyadari di dalam diri saudara itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Alkitab menunjukkan tentang roh, tentang jiwa, tentang tubuh. Ini terpisah saudara, tapi satu. Karena roh tanpa tubuh juga percuma, orang tidak bisa lihat toh saudara. Tapi tubuh tanpa roh tidak mungkin bisa. Dan jiwa kita itu pikiran, perasaan, keinginan. Ini tiga hal yang berbeda. Nah kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara hanya bisa dimasuki oleh roh. Mari kita harus mengerti. Kenapa saya harus tunjukkan ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa di dalam diri saudara ada roh. Bagaimana Pak dengan orang di luar sana? Sama. Mereka punya roh, mereka punya jiwa, mereka punya tubuh. Tetapi roh mereka mati. Roh mereka tidak hidup. Kerajaan Allah itu ada di tengah saudara. Kerajaan Allah itu di dalam saudara. Maka itu kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dalam Yohanes 4 ayat 23-24 Tuhan berkata apa? Sebab Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembah dalam apa? Roh. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menyembah dalam roh? Hanya orang yang sudah lahir baru. Bagaimana Pak dengan orang dunia? Sebentar kita baca, lihat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh. R kecil loh saudara. Bagaimana kita menyembah Bapa dalam roh? Bagaimana roh ini bisa masuk? Itu kekristenan saudara. Maka kekristenan sangat beda dengan agama apapun. Sebab agama apapun tidak pernah dapat menghidupkan roh. Karena Adam yang pertama adalah makhluk yang hidup. Ditulis dalam 1 Korintus 15
Tetapi Adam yang akhir ada roh yang menghidupkan. Beda. Loh, kalau mereka yang rohnya belum hidup, mereka sungguh-sungguh. Karena mereka pakai apa? Jiwa. Jiwa berbicara tentang apa, saudara? Pikiran. Oleh pikiran mereka, mereka berkata, aku percaya Tuhan ada. Tapi orang ateis, free thinker, tidak percaya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya itu sungguh bersyukur kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus itu menyatakan kehadiran Allah. Anda percaya Allah tidak perlu pakai pikiran. Saudara percaya karena memang Dia ada. Dan hanya orang-orang yang mata rohnya terbuka. Katakan amin. Seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, makhluk hidup. Tetapi Adam yang akan menjadi roh yang menghidupkan. Jadi makhluk hidup itu hanya terdiri dari jiwa dan tubuh, rohnya mati. Tidak bisa menyembah Allah. Mereka hanya menyembah dengan jiwa mereka. Tetapi roh berbeda. Oleh karena itu di ayat selanjutnya di dalam Korintus dikatakan, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, karena kalau saudara tidak sadar ada roh di dalam saudara, Anda abaikan roh itu. Pada roh itulah tempat Allah bersemayam. Di roh itu Allah bersemayam. Makanya tidak ada di dalam setiap setiap manusia yang disebut dari keturunan Adam itu roh bersemayam, tidak ada. Ketika Adam jatuh, Tuhan berfirman, manusia menjadi daging dan Allah undur. Tidak bisa. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membuka tirai bait suci, membawa saudara dapat masuk hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan? Di roh. Bukan di pikiran. Di roh di mana sih Pak? Hatimu. Setiap orang punya hati. Katakan amin. Kalau saudara kan bingung nih, roh mana? Hatimu saudara. Tuhan tuh bersemayam di hati kita. Hanya kepada orang-orang yang lahir baru. Darah dan daging tidak ada dalam kerajaan surga. Tidak semua orang bisa melihat kerajaan surga. Tidak semua orang. Dan kerajaan surga itu telah datang kepadamu. Makanya orang yang diam dalam kerajaan surga, dia akan hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa yang bekerja di dalam setiap orang yang percaya. Katakan amin. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya di muka bumi. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, saudara, tidak ada seorang pun bisa melihat kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembah Bapa. Tidak ada seorang pun. Tapi kenapa Pak ada orang agama-agama lain yang kusuk berdoa? Mereka dengan jiwa mereka. Berbeda dengan orang percaya. Maka itu saudara, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya hidup dalam kerajaan Allah. Mereka teguh, kokoh, kuat. Hadirat Allah tidak akan pernah bisa dirasakan oleh orang dunia. Anda mau coba matikan semua alat musik dan kita duduk dalam hadirat Allah. Bedakan orang percaya dan tidak percaya. Bedakan. Alat musik bisa dipakai untuk membuat orang seolah-olah masuk padahal tidak masuk. Karena itu jiwa mainnya. Banyak sekali aliran-aliran, agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang memakai alat musik sebagai perantara. Seolah-olah, padahal tidak. Saudara, banyak penyembahan berhala itu justru memakai alat musik. Setan itu pakai alat musik. Kalau orang Jawa bilang membuat mereka dadi, itu butuh alat musik. Makanya hati-hati. Mari kita buktikan hadirat Allah bisa enggak kita rasakan. Mati total. Kita sudah bersyukur loh 2 tahun tanpa musik.
Tuhan sudah ajarkan kita tingkat benar. Hadirat Allah. Makanya waktu awal-awal itu saya bisa lihat loh saudara. Saya kan menyembah bahasa Allah. Yang lihat datang duduk, diam, toleh begitu. Why? Nah mereka tidak pakai roh. Mereka pakai pikiran. Makanya kan saya latih saudara waktu itu. Keras toh saya bentak saudara satu-satu. Karena rohmu buka. Saya tahu saudara, orang yang datang buka roh sama orang yang datang cuma jiwa. Saya tahu. Orang ini sulit akan melihat kerajaan Allah. Nggak bisa. Ini mesti ngerti Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di 1 Korintus, sebentar saya tunjukkan ya. 1 Korintus 2 Korintus 4. Sorry, 2 Korintus 4. 2 Korintus 4. Ya, 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, perhatikan, dari dalam gelap akan terbit terang. Saya enggak ngerti loh dulu saudara. Pakai jiwa itu capek. Orang dunia bisa kok. Lihat saudara orang-orang yang belum tahu kerajaan Allah, rohnya itu loh masih belum buka. Tapi mereka percaya dengan iman apa yang mereka yakini. Mereka sungguh-sungguh, bahkan mereka ada yang tidak menikah. Bahkan mereka ada yang tidak makan daging. Ada mereka yang membiara. Mereka ada di kuil-kuil. Mereka ada di pertapaan. Kenapa kok bisa? Padahal jiwa loh saudara. Tapi mereka punya faith. Itu loh saudara. Sedangkan orang Kristen tidak punya faith. Coba gereja punya faith. Gereja punya iman. Gereja akan penuh saudara. Bukan cuma minggu. Dan orang Kristen akan berlomba-lomba. Sebab apa? Telah terbit dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Loh, kita kan udah lihat kemuliaan Allah. Kita udah rasakan hadirat Allah. You kenapa tidak masuk? Kenapa ada orang Kristen bahkan yang suka lebih baik tinggal di tempat lain? Daud berkata lebih baik 1 hari aku di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Masih pelataran loh saudara. Saudara dan saya bukan di pelataran, tapi kita di ruang Maha Kudus. Mari kita minta 1000 hari. Katakan amin. Katakan amin. Di rumah. Makanya kan kita kan tahu jiwa kita ini liar tuh saudara. Sulit lah orang Kristen kalau nggak ditata itu sulit. Makanya kita mengambil minimal lah 1 jam tiap pagi firman. Udah setelah itu lost doll sudah. Asal Anda baik. Sakarmu. Asal kamu berbuat yang baik. Jadi berkat, cerita saksi. Tapi ambil hadirat Allah. Wah enggak bisa Pak sampai saya bergumul, enggak bisa bangun-bangun. Sakarmu saya bilang. You mau ambil jam berapa bangun? Ambil karena orang lain enggak bisa masuk. Tapi mereka punya faith. Orang yang bergerak dengan iman saudara. Agama apapun. Hidupnya pasti baik. Tepuk tangan. Oh kalau gitu saya tak pindah agama. Silakan. Lebih cepat lebih baik. Monggo. Mu'alaf. Langsung hari ini. Mu'alaf. Kenapa? Takut saudara. Karena kamu belum lihat terang itu. Kalau kamu terang, dibunuh tidak akan mualaf. Loh, sudah ketok loh. Kenapa kok orang Kristen bisa mualaf? Karena kamu tidak melihat terang. Atau kamu melihat terang, tapi jiwamu rusak sudah.
Kenapa jiwa rusak? Karena kamu tidak pernah masuk hadirat Allah. Kita melihat kemuliaan Allah. Maka itu kembali ke 2 Korintus 3. Coba kembali. Tolong pemusik ya. 2 Korintus 3 itu luar biasa. Ayat ke atasnya ya. Ayat ke ayat 14. Perhatikan saudara. Nanti saya tutup dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di Yohanes 3. Kamu mesti lahir baru. Terobosan itu terjadi ketika rohmu aktif. Dan itu sangat luar biasa karena waktu ya saya nggak bisa panjang. Di dalam surat Roma 8 itu dikatakan bahwa roh yang memberi hidup. Bukan daging. Nah orang Kristen tuh hebatnya punya roh yang hidup. Bersemayamnya Allah. Loh, Allah bersemayam di hatimu, tetapi engkau tak pedulikan dia. Engkau enggak membangun apa-apa di dalam dia. Bagaimana mungkin? Makanya kenapa orang Israel diajar taat. Di dalam kekristenan ketaatan juga. Mungkin saudara tidak mengerti, tapi Anda taat. Ketika saudara taat, buka saudara roh itu. Anda punya keputusan 3. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kalau saudara tidak memelihara roh, jiwamu terus kamu pelihara. Saudara, maka kamu tidak akan bisa sukar sekali untuk masuk hadirat Tuhan. Kamu tidak akan ngerasakan. Dan kita sama seperti agama lain. Bahkan mereka jauh lebih beriman daripada kita. Musik. Padahal kita punya iman kerajaan surga. Mereka belum lihat saudara. 2 Korintus 2 Korintus 3:14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena apa? Karena apa saudara? Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Anda tidak memakai Kristus. Kalau di Alkitab dikatakan engkau tidak menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Berapa banyak orang Kristen tidak menguduskan Kristus sebagai Tuhan? Lihat saudara. Apakah saudara sudah menguduskan Kristus sebagai Tuhan? Kalau engkau tidak prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, kamu tidak pernah menuhankan dia. Makanya kemarin saya katakan, apa bedanya menjadi fansnya Kristus dan menjadi pengikut Kristus? Kalau saya tanya, siapa ngefans sama Tuhan Yesus? Pasti angkat tangan semua. Tapi siapa mau pengikut Kristus? Orang yang mengikut Kristus menuhankan dia. Sejak tahun 98 saya menuhankan dia. Menguduskan dia sebagai Tuhan. Itu ayatnya ada, gak perlu dibuka ya. Bagaimana saudara menguduskan Kristus sebagai Tuhan? Anda datang ke hadiratnya. Bahasa rokorapa syikiaram. Anda cari waktumu. Bapa itu nyata. Tidak bisa dijelaskan dengan teori apapun. Mungkin kita bisa debat, tapi pada satu titik engkau tidak ngerti misteri. Dan misteri itu hanya dapat dibuka dengan iman kepada Kristus. Kamu buka. Saudara, engkau mengejar sesuatu yang tidak bisa kau pikirkan. Ujung-ujungnya terakhir. Kita percaya bahwa Bapa itu hidup. Tuhan Yesus hidup. Bagaimana saudara percaya Tuhan Yesus hidup? Karena firman-Nya berkata. Kenapa Anda percaya firman-Nya? Karena roh Allah ada di dalam rohmu dan engkau percaya. Bagaimana saudara bisa percaya dan melakukan apa yang kau percaya? Ketaatan. Bangun. Bagaimana orang Kristen menguduskan Tuhan Yesus dalam hatinya? Ibadah tidak. Doa tidak. Memuji tidak. Mereka ngefans.
Ngefans, saudara tahu ngefans. Banyak orang yang ngidolakan. Mau ngikut? Karena dia tidak pernah tempatkan dia yang utama dan terutama. Kalau saudara sudah buka matamu saudara ya, engkau bisa melakukan apa yang dunia tidak bisa lakukan. Tepuk tangan. Amin. Itu terobosan terjadi. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung menutupi hati mereka. Kenapa kok selubung menutupi hati kita ya saudara? Kenapa sih? Karena kamu gak buka rohmu, hatimu gak buka. Coba saudara berkata, bekerjalah Roh Kudus. Mulai pagi hari, buka mata hatiku, mata rohku. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Terjadi sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Apa yang berbeda? Hubunganmu dengan Bapa beda. Kamu punya quality time. Dari situ akan menghasilkan buah. Dan orang akan melihat imanmu dari perbuatanmu. Ini nutup loh saudara. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Berbalik saudara. Jiwa itu kan pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita. Masuk hadirat Tuhan saudara tidak bisa pakai daging. Makanya tadi lagu itu kita berutang. Kita berutang bukan pada daging. Kita hutang pada roh saudara. Kita dulu sudah puas-puaskan waktu kita hanya untuk daging. Tidur jauh-jauh malam, bangun jauh-jauh siang. Bangun langsung kopi, koran. Anda sudah ketemu Tuhan masih begitu? Why? Why? Bagaimana mungkin? Makanya orang kalau udah ketemu Tuhan yang ngerokok itu sungkan loh saudara. Karena Tuhan kan ada di dalam hati. Masa diselpui rokok? Watu-watu saudara. Itu orang Manado, anaknya gubernur Manado, kesaksian. Dia bertobat dari rokok. Karena pemikiran ini. Tubuhmu bait Allah. Satu kali dia doa. Dia dapat inspirasi itu. Ampuni aku Tuhan, aku tidak mau kotor. Berhenti loh saudara. Anaknya gubernur loh itu. Coba realita, itu merealitakan Tuhan dalam hidup kita. Yang senang diskotik ini. Masa Tuhan Yesus kamu ajak ke diskotik? Karena Tuhan Yesus ada di dalam kamu. Ke pelacuran. Kemana? Ke Genting, ke Texas. Kamu mau judi. Pantas gak kamu datang mau judi? Masa Tuhan Yesus cap gome? Kamu ajak taruhan capsa. Itu saya enggak ngerti. Majok. Ada banyak orang Kristen majok. Majok mainan enggak apa-apa, diisi duit. Lihat saudara. Gendak Pak, gendak. Tuhan Yesus kamu gendak. Ajak gendak, duduk situ ya Tuhan Yesus. Jangan bilang-bilang istri saya. Atau jangan bilang suami saya ya. Nanti gampanglah saya bantu gereja. Apa begitu? Anda sedang di mobil sendiri. Anda bersama siapa? Ada Tuhan Yesus. Coba aktifkan dong. 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu terobosan. Ketika saudara mengerti bahwa roh ini ada. Jangan menganggap roh itu enggak ada. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang apa? Tidak berselubung. Kenapa kok terselubung? Kok enggak ketok? Kenapa hari Minggu kamu tidak bergairah? Karena enggak ketok.
Kenapa kamu melihat duit lebih bergairah? Karena kamu cuma ngefans Tuhan Yesus. Keputusan pada kita masing-masing. Tuhan tahu siapa yang menuhankan dia atau tidak. Penilaian bukan pada pendeta. Penilaian bukan pada gembala. Gembala hanya menuntun seseorang. Dan selalu berdoa. Supaya mata rohnya terbuka. Kalau semua jemaat mata rohnya terbuka, saudara, mereka tidak perlu dipaksa. Mereka tidak perlu disuruh aktif. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka memilih yang terbaik. Karena itu makanan rohani mereka. Tepuk tangan. God bless you all. Anda akan melihat, saudara perhatikan, kita diubah dari satu kemuliaan. Kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam apa? Kemuliaan yang semakin besar. Pertanyaannya, apakah ada kemuliaan yang semakin besar? Ada, saudara. Kalau kamu tahu hadirat Tuhan, kalau kamu tahu roh Tuhan ada padamu, kalau rohmu tahu bahwa engkau hidup rohmu, hidupkan rohmu, maka saudara akan melihat kemuliaan. Kita berdoa, Korapa Shekarama. Kiri pasik, tolong singkat.